Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu azza wa jalla ya ibn Adam akhdumni fa inni uhibbu min khidmati wa astakhdimu lahu ibadi fa innaka la tadri qadara ma asaitani fi ma madha min umrik, dan seterusnya. Ini sebenarnya sedikit aja, kayaknya penjelasannya rada panjang. Wahai anak cucu Adam, akhdumni, khidmahlah kamu pada saya. Suruh khidmah. Khidmah itu apa sih? Kayak kita ngebantu, ngeladenin, itu namanya khidmah. Ngeladenin kiai, bantu kiai. Udah saya mah tukang ngepelnya, tukang nyapunya, tukang nyuci mobilnya, itu khidmah. Atau perjuangannya dibantuin, itu namanya khidmah. Fa inni uhibbu man khadamani, maka sesungguhnya saya itu mencintai orang yang khidmah kepadaku. Wa astahdimu lahu ibadi, nanti kalau kamu khidmah sama saya, kata Allah, saya bikin hamba-hambaku khidmah sama kamu. Nanti banyak orang yang pada pengen khidmah sama kita, kalau kitanya khidmah sama Allah. Sampai-sampai ada ulama yang bilang begini, khidmah itu jauh lebih dahsyat daripada sekedar zikir. Saya contohin ya, contohin. Kiai Hasyim Asy'ari terbuka ilmunya gara-gara khidmah kepada Kiai Khalil Bangkalan Madura. Dia tukang apa? Tukang mandiin kudanya. Suatu ketika ada seorang ulama besar pengen cari calon menantu sama Kiai Khalil. Akhirnya apa? Udah ada, namanya Hasyim Asy'ari. Dipanggil lah. Begitu dipanggil, bingung mau dijodohin sama seorang anaknya ulama. Ulamanya bingung juga, apa iya bisa orang kecil begini orangnya tuh. Tapi akhirnya apa? Bingung. Udah, besok 3 hari lagi siap-siap nikah. Kiai Hasyim Asy'ari bingung. Tetapi sebenarnya ini hikmahnya khidmah. Cuman dulu Kiai Khalil pernah bilang kalau ada masalah besar baca sholawat nariyah. Dia baca sholawat nariyah. Begitu sholawat nariyah dibaca sampai ketiduran, malamnya mimpinya satu malam tapi seolah-olah belajar 40 tahun sama ulama-ulama ahli hadis, Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, dan Imam Muslim, dan macam-macam. Bangun tidur banyak hafal hadis, sampai hafal kutubus sittah. Kitab tersoheh sedunia ada 6. Itu karangan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Abu Dawud, dan macam-macam, ada 6. Itu hafal cuman dalam semalam tidur. Berikutnya begitu sampai 3 malam. Itu terbuka khidmah. Saya contoh lagi, saya pernah ketemu dengan seorang namanya Kiai Muhammad Babakan Ciwaringin, Cirebon. Aslinya orang Kuningan. Pesantren di Cirebon, Ciwaringin. Saya dulu pernah di Ciwaringin sebentar. Beliau dulu ketika pesantren terkenal dengan bodoh. Tapi karena dia ngerasa bodoh, akhirnya khidmah. Karena kiai itu nggak dapat honor dari santri, nggak ada bayaran buat kiai. Cuman itu santri khidmah, kiai itu suka jualan nasi. Santri itu yang namanya Muhammad tukang masak, punya kiai, telah masak dibungkusin dijualin sama santri. Karena dia mah capek setiap ngaji, ngantuk. Kalau ngantuk begitu dipanggil kitabnya acak-acakan, suruh berdiri. Hafalan nggak hafal, berdiri, sabar. Tetapi suatu ketika ada yang namanya Kiai Dahlan pengen nyari menantu, menghadap sama seorang kiai. Ternyata mimpinya Muhammad lagi, istikharahnya sampai 7 kali Muhammad lagi. Akhirnya yang namanya Muhammad dipanggil, suruh nikah sama anaknya Kiai Dahlan yang kaya raya, pinter, cantik. Nggak mau karena ngerasa bodoh. Tapi sama kiai dipaksa, kamu pengen manfaat nggak ilmunya? Kalau pengen, kamu nurut, harus nikah sama anaknya Kiai Dahlan. Kalau zaman sekarang mah pada ngarep malah. Iya kan? Nggak ngaca gitu. Kalau ngaca pada ngarep. Enggak. Begitu nikah, terjadilah pernikahan.
setelah nikah, kemudian malamnya sebagaimana pengantin penggaru, besoknya ilmunya terbuka, kitab apa saja bisa dibaca. Itu khidmah, lewat khidmah. Sahabat Anas radhiyallahu anhu ngabdi sama Nabi 12 tahun, ngabdi sama Nabi Muhammad 12 tahun, ngikutin Nabi terus, sampai-sampai dapat doa khusus dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lahu, maksudnya sahabat Anas, fi umrihi wa barik lahu fi rizkihi wa barik lahu fi auladihi. 3. Ya Allah, berkahilah sahabat Anas umurnya 120 tahun dalam keadaan taat, istiqomah, panjang taat. Kemudian rizkinya konon puluhan bahkan ratusan, di Timur Tengah wakaf-wakafnya sahabat Anas. Anaknya 112 dari sekitar istrinya 70. Tapi zaman dulu Sayyidina Husain cucu Nabi berapa istrinya? Sekitar 200 kali nikah lebih. Kenapa? Sebab zaman itu orang-orang pada perang setelah Nabi wafat, kemudian banyak man'uz zakat, mencegah zakat, perang antara orang-orang Islam gara-gara ogah bayar zakat. Begitu perang banyak sahabat yang meninggal, Islam butuh generasi banyak. Akhirnya apa? Udah Sayyidina Husain gantengnya luar biasa, cucu Nabi, setiap perempuan menawarkan diri, ya Sayyidina Husain nikahin saya walaupun 1 malam. Kenapa? Pengen punya keturunan dari Sayyidina Husain. Bukan Sayyidina Husainnya yang kegenitan, bukan, perempuannya yang nawarin diri. Coba kalau RT dinner begitu, wah wah, nawarin diri tuh begitu. Oh, tadi tuh Sayyidina Anas, sahabat Anas pun begitu. Kenapa? Sebab orang-orang dengar kalau sahabat Anas dapat doa khusus dari Nabi. Akhirnya apa? Sahabat-sahabat percaya, perempuan juga percaya, pada nawarin diri pengen dinikahi sama sahabat Anas, sampai istrinya sekitar 70, melahirkan 112-an. Anak-anaknya karena diberkahi sama wabarik lahu fi auladi, berkah. Yang jadi ulama benar-benar ulama, yang jadi pejabat soleh, yang jadi pedagang soleh, petani soleh. Ini jalan pintas pengen punya anak cucu generasi yang luar biasa khidmah. Kalau nggak bisa langsung khidmah sama Allah, khidmah sama ulama. Yang ditunjukkan oleh ulama-ulama kita, mereka terbuka ilmunya, keturunannya pada berkah. Itu berkahnya khidmah sama orang yang cinta sama Allah, yaitu ulama-ulama. Dah tak ada rotan akar pun berguna. Khidmah sama siapa kayak di sini gitu. Ya, mau Ustaz Sapitri silahkan, kalau punya apa-apa bantuin. Iya, punya apa-apa bantuin. Buat siapa? Buat kebaikan kita, seanak cucunya. Saya pernah cerita di sini, kodok saja gara-gara bantuin Nabi Ibrahim, seanak cucunya haram dibunuh. Waduh, gara-gara apa? Bantuin Nabi Ibrahim khidmah. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, kodok nggak tega, dia belain. Itu api, ada kayu kecil yang mau nyala, sama kodok dimatiin, makanya dia lidahnya keluar, crit. Padahal kan nggak bisa matiin gunung api, karena apinya sepanjang 6 kilo dari sini sampai Ciputat. Semua rakyat senegeri suruh bawa kayu sepanggul. Buat bakar siapa? Nabi Ibrahim. Cuman ada kayu kecil, tetapi niat tulusnya kodok pengen belain khidmah sama Nabi Ibrahim, sehingga oleh Allah dimuliakan dari zaman itu sampai sekarang. Kodok haram dibunuh. Awas, hati-hati kalau yang tukang ngeribedin. Nah, ada nih contoh yang tukang ngeribedin, udah bantuin tidak, iya, malah ngeribedin, malah ngata-ngatain dan macam-macam. Contohnya siapa? Cecek. Itu Cecek boro-boro bantuin, malah dia ikut gedeg sama Nabi Ibrahim. Iya, saya juga ikut gedeg. Ada api mau mati, kecil, mungkin segede korek api kali gitu ya.
sama dia malah justru ditiupin, cek cek cek, keluar angin biar nyala. Dari mulai saat itu sampai sekarang itu cecek, apalagi malam Jumat sunnah dibunuh, tapi nggak boleh disiksa. Jangan sampai disiksa pantatnya pakai pentol korek begini, ini nggak boleh. Dibuntung-buntungin dulu nggak boleh, langsung banting. Itu pun harus ingat karena ini ciptaan Allah, tetapi memang nggak apa-apa dibunuh karena memang dari dulu ini kalau kata manusia mah munafik. Di zaman Nabi Muhammad terulang, di zaman Nabi Ibrahim gitu, di zaman Nabi Muhammad yang melaporkan Nabi Muhammad sembunyi di gua Sur, itu pun cecek tuh. Emang udah karakternya begitu, karakternya begitu. Nah itu begitu. Jadi kita kira kita pengen anak cucunya kayak generasi cecek apa generasi kodok? Bingung. Generasi kodok ya, kodok ya. Maksudnya dari sisi oleh Allah dimuliakan, tidak boleh dibunuh. Gara-gara itu dulu nenek moyang kodoknya, cara kasarannya belain Nabi Ibrahim. Ada lagi kisah dari Al-Habib Umar Al-Hafid Yaman Hadramaut ketika ceramah di depan para ulama-ulama Cirebon. Kalau kiai-kiai Cirebon itu pada ahli hijib, pada ahli asma, bahkan ahli khodam. Ahli khodam banyak banget yang punya khodam macam-macam. Ceramahnya begitu. Ternyata ini ngomongin ini dulu ya, nanti ujungnya kepada khidmah. Ngomongin zikir. Paling abdul zikir itu apa? Abdul dzikri falam anahu la ilaha illallah. Dzikir banyak, ada subhanallah, alhamdulillah, mau hasbunallah, mau baca Allah Allah. Tapi paling abdul menurut hadis la ilaha illallah. Ini la ilaha illallah bisa jadi dari guru yang sama, atau bisa jadi yang ngasih wali. Guru sama, bacaannya sama, waktunya sama, jumlahnya sama. Tetapi ternyata zikir yang bagus itu tergantung siapa yang bacanya. Kalau yang bacanya niatnya jelek, hatinya kotor, itu seperti benih yang ditanam di tempat yang gersang. Kira-kira hidup apa mati? Mati. Tapi kalau yang hatinya bersih, makanya kadang oleh ulama suka diperjelas, nawaitu taqarruban, suka gitu tuh. Saya niat mendekatkan diri, fa'lam annahu. Jadi baca la ilaha illallah niatnya supaya pengen deket sama Allah. Itu supaya apa? Sengaja diingetin biar jangan macem-macem banget lah. Iya. Niatnya bagus, hatinya bersih karena pengen deket sama sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu ibarat benih ditanam di tempat yang subur. Kira-kira hidup nggak tuh? Hidup. Ini yang niatnya bagus, hatinya bersih, ditanam di tempat yang subur, disiram. Disiramnya pakai apa? Pakai amal soleh dan amal ibadah. Sering sodakoh, sering bantu orang, sering puasa sunnah, sering sholat malam, sering baca Quran. Itu sama aja nyiram benih yang subur dengan amal soleh, amal ibadah. Nanti tidak cuman hidup tapi tumbuh. Begitu tumbuh keluar batang, keluar tangkai, sampai keluar bunga. Kalau udah keluar bunga, nggak perlu itu tawon madu dipanggil dari ujung timur sampai ujung barat. Begitu keluar bunga wangi, nggak pakai diundang, ngerubung datang sendiri. Tapi sebaliknya orang yang sama zikir, bahkan zikirnya sama, la ilaha illallah, gurunya sama, kiainya sama, atau dari wali-walinya yang sama, tapi ternyata niatnya jelek, hatinya jelek, itu sama aja benih yang ditanam tempat yang gersang mati. Tidak cuman mati, disiram pakai amal maksiat, sombong, iri, dengki, buat rakus, buat macem-macem lah. Padahal zikirnya buat begitu tuh. Akhirnya apa? Tidak cuman mati, maka jadi busuk. Kalau udah busuk, nggak perlu laler ijo itu diundang. Dari ujung timur sampai ujung barat, laler ijo ngerubung. Nggak pakai diundang kan? Atau nggak pakai dipengenin, ngerubung sendiri laler ijo, karena di sini bau busuk. Apa tuh gambarnya laler ijo dan tawon madu? Kalau tawon madu gambarannya malaikat, kalau laler ijo gambarannya jin.
nih yang bagus dikirnya, niatnya bagus, dirubung sama tawon madu, malaikat ngerubung. Udah ngerubung, mereka kemudian memohon kepada Allah, ya Rabb, perkenankanlah kami khidmah. Ini karena bab khidmah, ngeladenin sama orang yang hatinya bersih, tauhidnya bagus, niatnya bagus, ahli dzikir ini. Tapi kata Allah apa? Wahai malaikat, dia mah bukan pengen kalian, dia mah pengennya saya. Sering kita dengar, anta maksudi warido kamat lubi, engkau adalah tujuanku, ridhomu yang ku cari. Dia mah yang dipengenin saya, kata Allah, bukan kalian. Bukan pengen diladenin kalian, tapi dia mah yang dicari saya, bukan karena siapa-siapa. Malaikat akhirnya ngadu lagi, ya Rob, kalau begitu perkenankanlah kami khidmah kepada anaknya. Kalau anaknya sama udah alim, sudah pinter, niatnya juga cakep, hatinya bersih, kata Allah, dia mah sama kayak bapaknya. Yang dicari bukan kalian, yang dicari saya. Apalagi boro-boro khodam jin, khodam harimau, malaikat aja pengen khidmah, dia mau gak yang penting saya. Baru, ya Rob, kalau begitu perkenankanlah kami khidmah kepada anaknya atau cucunya. Itu kalau cucunya masih kecil, belum mengerti apa-apa, baru tuh yang jagain malaikat. Ini cara menjaga generasi anak cucu kita supaya terjaga, terpelihara. Bersihin dulu kitanya, motivasinya, niatnya, nanti zikirnya, ibadahnya, sholatnya benar-benar semata-mata karena Allah, maka anak cucu kita dijaga sama Allah. Minimal kalau belum mengerti apa-apa, itu didampingi sama malaikat-malaikatnya Allah. Itu begitu. Tetapi kalau yang ini nih, yang niatnya jelek, motivasinya jelek, hatinya kotor, dia tidak cuman benih itu mati, tetapi disiram pakai amal yang jelek, maksiat, sombong, iri, dengki, dan macam-macam agul, semata-mata cuman karena buat mendapatkan dunia dan dunia. Busuk, udah busuk, laler ijo dari ujung timur ujung barat merubung, gambarannya jin ngerubung. Ini ada teman kita, kalau kata orang mah dia mah kiai, kata orang mah dia ulama, udeng-udengnya gede, sorbannya panjang, ada yang dipanggil buya, kiai, ulama, ajengan, apapun namanya, tapi padahal mah hatinya busuk, padahal mah niatnya jelek. Santrinya kan banyak, ya banyak juga, dia mah cuman semata-mata pengen kaya, nyari duit dari bayaran santri, bukan bener-bener karena Allah. Orang pada salam ciuman tangan kan banyak, iya, tapi dia mah kayak kita bantuin yuk. Kalau ada yang minta doa sama dia, kita bantuin. Kalau yang minta doanya pedagang, itu biar orang yang nggak pengen beli supaya beli. Jin yang bantuin. Sakti, kaya, orang nyebutnya ulama, kiai, ajengan, sama dengan orang yang baik. Tetapi nanti dilihat kebenarannya, dilihat dari siapa yang datang ke rumah, siapa yang datang ke rumahnya, siapa tamunya. Itu kalau mau lihat begitu tuh. Umpamanya anggap aja kita ya, ini mah contoh, anggap aja saya yang bagus dan yang jeleknya saya juga dah. Kalau saya itu bagus, itu tamu yang datang konsultasinya apa? Saat, kalau umpamanya saya anggap aja ustadz gitu ya, saat saya pengen tobatan nasuha, saya pengen usahanya berkah. Tuh ngomongnya pengen usaha berkah, pengen jadi orang bener. Itu berarti yang datang apa? Tawon madu. Kalau yang datang tawon madu berarti kita wangi, bersyukurlah, berarti bisa jadi zikirnya bener, bisa jadi ibadahnya bagus, motivasinya bagus, sehingga yang datang bertamunya saja tawon madu, berarti kita wangi. Tetapi kalau yang datangnya mau disebut ustadz, kiai, ulama, ajengan, apapun namanya, itu yang sebelah sono tanah harganya berapa? 5 juta, gimana kek biar jadi 2 juta dipelet. Yang penting berhasil, yang penting sukses, padahal menantinya kalau sadar rugi dianya. Ada yang rugi salah satu karena motivasinya juga bukan karena apa-apa,
Ada orang kasus jelas-jelas korupsi datang ke dia, buat apa? Biar saya sidang menang, bukan biar tobat. Sidang menang, doain, doanya doa begitu. Karena yang datang apa? Laler ijo. Berarti kita bau busuk. Kenapa kita bau busuk? Yang datangnya aja niatnya jelek, laler ijo. Berarti selama ini zikir kita belum benar, ibadah kita belum benar, amal kita belum benar. Buktinya yang datang konsultasi itu orang-orang brengsek dan ngajak berbuat brengsek. Itu kalau kita mau memahaminya begitu, memahaminya begitu. Nah, itu pun sampai malaikat bayangkan menawarkan diri khidmah sama orang soleh yang zikirnya benar, hatinya benar. Kenapa? Sebab khidmah itu lebih mulia. Khidmah kepada orang soleh ternyata lebih mulia bagi malaikat dibanding dia cuman sujud sejak diciptakan sampai yaumul kiamah. Jadi malaikat itu ada yang diciptakan sujud, ya sujud terus, ada yang ruku terus, ada yang tasbih terus. Tetapi ada yang lebih mulia dibanding sekedar sujud terus, ruku terus, tasbih terus, khidmah sama orang yang soleh, yang alim karena Allah Subhanahu wa ta'ala.